Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kakak. Ya, halo adik-adik kelas 3. Kali ini kakak akan membahas pelajaran tematik kelas 3, subtema 2, wujud benda, pembelajaran 5. Mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya, udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal ini, lakukan percobaan berikut. Percobaan pertama, mengetahui sifat benda gas. Alat dan bahannya antara lain kantong plastik bening, balon. Ya, langkah-langkahnya. Yang pertama, tiuplah balon sampai mengembang. Ikatlah mulut balon dengan karet. Tutuplah kantong plastik sampai mengembang. Ikatlah mulut plastik dengan karet. Kemudian amatilah bentuk bola dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Lengkapilah tabel berikut. Berilah tanda centang jika sesuai dengan sifat udara yang kamu amati. Ya, di sini jadi ada tabel nama bendanya antara lain yang pertama uap air. Apakah uap air bentuknya berubah sesuai wadah? Ya. Apakah uap air bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah? Tidak. Apakah uap air dapat digenggam? Tidak. Apakah uap air tidak dapat digenggam? Ya. Yang kedua, asap. Apakah asap bentuknya berubah sesuai wadah? Ya. Apakah asap bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah? Tidak. Apakah asap dapat digenggam? Tidak. Apakah asap tidak dapat digenggam? Ya. Kemudian yang ketiga ada gas LPG. Apakah gas LPG bentuknya berubah sesuai wadah? Ya. Apakah gas LPG bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah? Tidak. Apakah gas LPG dapat digenggam? Tidak. Apakah gas LPG tidak dapat digenggam? Ya. Yang keempat, udara dalam balon. Apakah udara dalam balon bentuknya berubah sesuai wadah? Ya. Apakah udara dalam balon bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah? Tidak. Apakah udara dalam balon dapat digenggam? Tidak. Apakah udara dalam balon tidak dapat digenggam? Ya. Yang kelima, udara dalam kantong plastik. Apakah udara dalam kantong plastik bentuknya berubah sesuai wadah? Ya. Apakah udara dalam kantong plastik bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah? Tidak. Apakah udara dalam kantong plastik dapat digenggam? Tidak. Apakah udara dalam kantong plastik tidak dapat digenggam? Ya. Dari hasil percobaan, simpulkan sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat yaitu bentuknya berubah sesuai wadahnya, tidak dapat digenggam, dan volumenya berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya ya adik-adik. Ya, selanjutnya percobaan yang kedua. Alat dan bahannya antara lain benang secukupnya, balon 2 buah, sebatang lidi atau kayu tipis. Langkah-langkahnya yang pertama, tiupkan udara ke dalam 2 buah balon.
Yang kedua, tiupkan sampai kedua balon sama besar. Yang ketiga, ikat setiap balon dengan benang. Sisakan benang dengan panjang secukupnya. Pada setiap ujung lidi atau kayu, gantungkan satu buah balon yang telah terisi udara. Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. Perlahan-lahan, tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk. Letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara. Apakah yang terjadi? Setelah satu balon ditusuk, balon yang ditusuk bergerak ke atas karena lebih ringan setelah udara keluar. Simpulkanlah sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat yaitu benda gas mempunyai massa. Semakin besar massanya, semakin besar pula beratnya. Selanjutnya, kamu telah melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda gas. Apa yang kamu ketahui tentang benda gas? Jadi gas mempunyai sifat utama yaitu bentuknya mengikuti wadah atau tempatnya. Benda gas memiliki volume dan massa yang mudah berubah. Kamu telah mempelajari wujud dan sifat benda padat, cair, dan gas. Buatlah teka-teki silang yang berkaitan dengan tema tersebut. Buatlah 5 pertanyaan mendatar dan 5 pertanyaan menurun. Ya, jadi di sini kita buat dulu ya pertanyaan menurun dan mendatarnya. Ya, pertanyaan mendatar yang pertama, wadah tempat minum yaitu cangkir. Yang kedua, benda padat yang digunakan dengan cara di kayu yaitu sepeda. Yang ketiga, benda gas yang ada di langit yaitu awan. Yang keempat, papan tulis termasuk benda padat. Yang kelima, uap air termasuk benda gas. Yang keenam, benda padat yang bersifat elastis yaitu karet. Pertanyaan menurunnya, yang pertama, wujud dari minyak yaitu cair. Yang kedua, benda cair yang digunakan sebagai penyedap masakan yaitu kecap. Kemudian yang ketiga, salah satu contoh benda cair yaitu air. Yang keempat, meja adalah benda padat yang terbuat dari kayu. Yang kelima, salah satu benda gas yaitu asap. Yang keenam, benda padat jika dipindahkan tetap. Ya, jadi setelah membuat pertanyaan menurun dan mendatar, bisa kita tuliskan di sini. Bisa adik-adik susun satu persatu berdasarkan nomornya. Ya, seperti contoh yang ada pada halaman 98. Ya, adik-adik susun ya. Di sini ada wadah tempat minum cangkir. Kemudian menurunnya wujud dari minyak yaitu cair. Tinggal kita susun satu persatu ya adik-adik. Jadi seperti ini ya. Selanjutnya, kamu telah melakukan percobaan kedua bersama temanmu. Percobaan kedua membuktikan bahwa benda gas mempunyai massa. Semakin besar massa, semakin besar pula beratnya. Kamu akan mengenal alat yang digunakan untuk menimbang berat. Alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat antara lain di sini ada beberapa gambar ya adik-adik. Yang pertama di sini ada timbangan beras. Ya, seperti ini bentuknya ya adik-adik. Kemudian ada timbangan badan yang biasa adik-adik pakai ya untuk menimbang berat badan. Kemudian timbangan kue, ada timbangan gantung untuk menimbang bayi ya adik-adik, menimbang bayi di posyandu. Kemudian ada timbangan warung dan neraca. Neraca ini untuk menimbang perhiasan atau emas. Ya. Pernahkah kamu melihat alat-alat di atas? Coba diskusikan dengan temanmu. Diskusikan tentang kegunaan alat-alat tersebut.
Perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Apakah satuan berat pada alat tersebut? Ya, jadi satuan berat pada alat yang ada di gambar ini adalah kilogram. Ya, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Lani akan menentukan massa benda. Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Nah, jadi gambar pertama di sini ada massa bayi. Massa bayi ditimbang dengan timbangan gantung. Kemudian massa telur ditimbang dengan timbangan warung. Kemudian ada massa perhiasan atau emas ditimbang dengan neraca. Selanjutnya ada massa tepung ditimbang dengan timbangan kue. Dan yang terakhir, di sini ada massa beras ditimbang dengan timbangan beras. Selanjutnya, halaman 102. Hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue. Untuk memasak kue, ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kamu, di dalam tabung terdapat LPG. LPG yaitu singkatan dari Liquefied Petroleum Gas. LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya banyak. Misalnya kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya yaitu mudah dalam penggunaan, lebih bersih, dan lebih praktis. Ya, kemudian bantulah Lani cara membaca timbangan kue. Gunakan satuan kilogram dan gram. Jadi sebelum membantu Lani, kita perhatikan dulu ya adik-adik. Membantu Lani cara membaca timbangan kue. Gunakan satuan kilogram dan gram. Ya, jadi adik-adik sebelum membaca timbangan kue di bawah ini, jadi di sini kakak beri catatan ya, bahwa satu garis kecil adalah 200 gram. Ya, langsung saja kita mulai. Di sini gambar pertama ini adalah gambar daging ayam. Berat ayam di sini adalah 5 kilo 200 gram. Pada gambar itu terlihat satu garis kecil. 5 kilo lebih satu garis kecil, yaitu 5 kilogram 200 gram. Yang kedua, sini berat ayam yaitu 4 kilo 600 gram. Gambar yang ketiga, ayam ketiga ya, 3 kilogram 400 gram. Kemudian di sini ada gambar jagung. Gambar jagung yang pertama di sini beratnya adalah 3 kilogram. Kemudian berat jagung yang kedua adalah 2 kilogram 200 gram. Gambar jagung yang ketiga di sini beratnya adalah 5 kilogram. Kemudian di sini ada ikan, berat ikan adalah 4 kilo 200 gram. Ikan yang kedua 5 kilo 600 gram. Dan ikan yang ketiga adalah 2 kilogram. Jadi perhatikan ya adik-adik, setiap satu garis kecil nilainya adalah 200 gram. Ya, selanjutnya, pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu, misalnya asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas, walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat. Hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia.
Bacalah beritanya berikut ini. Nah, di sini jadi ada beritanya ya adik-adik. Judulnya, Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Rabu 23 September 2015 ya pukul 19.25 waktu Indonesia Barat. Banjarbaru Antara News. Presiden RI Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Ujarnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada hari Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Kamu telah membaca cerita di atas, maka jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa pesan Presiden menurut berita tersebut? Ya, jadi Presiden mengajak masyarakat gotong royong menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? Karena gotong royong merupakan jalan keluar dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan selain dengan gotong royong? Ya, jadi yang pertama di sini adalah kesadaran menjaga lingkungan, meninggalkan teknik pembukaan lahan dengan cara membakar, kemudian memberikan sanksi tegas kepada pelaku pembakaran hutan. Ya, yang keempat, tuliskan pengalamanmu dalam bergotong royong. Ya, jadi kakak contohkan di sini. Saat kerja bakti di sekolah, aku dan teman-teman bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah dan kelas. Kami sangat senang. Kegiatan kebersihan di sekolah membuat sekolah kami lebih bersih dan sehat. Apa pendapatmu tentang pernyataan di bawah ini? Berilah tanda centang di dalam kolom yang tersedia. Ya, pernyataan yang pertama di sini, membersihkan kelas bersama merupakan contoh gotong royong. Ya, setuju ya adik-adik. Kemudian yang kedua, gotong royong adalah ciri khas bangsa Indonesia. Setuju ya? Yang ketiga, kegiatan gotong royong hanya dapat dilakukan di lingkungan rumah. Tidak setuju ya, karena bergotong royong dapat dilakukan di mana saja, bukan hanya di lingkungan rumah, tapi di lingkungan sekolah, di lingkungan kerja, dan masih banyak lagi. Yang keempat, gotong royong membuat pekerjaan yang sulit menjadi mudah. Setuju ya? Kemudian yang kelima, kegiatan gotong royong harus dilakukan dengan ikhlas. Setuju? Kemudian yang keenam, gotong royong akan mempererat tali persaudaraan. Setuju ya, tentu saja. Kemudian yang ketujuh, tidak turut serta bergotong royong karena jumlah orang yang ikut gotong royong sudah banyak. Tidak setuju tentunya. Walaupun yang ikut sudah banyak, tapi tetap kita harus berpartisipasi untuk ikut bergotong royong ya adik-adik. Kemudian yang kedelapan, kebiasaan gotong royong mulai berkurang khususnya di kota besar. Ya, setuju. Di kota besar kebiasaan gotong royong sudah semakin berkurang ya. Kemudian yang kesembilan, kita harus melestarikan kegiatan gotong royong. Ya, tentu saja kita harus melestarikan kegiatan gotong royong. Yang terakhir, contoh kegiatan gotong royong di kelas adalah
mengerjakan soal ujian bersama-sama. Ya, tidak setuju ya, tentu saja adik-adik. Kegiatan untuk mengerjakan soal ujian sebaiknya dikerjakan sendiri, tidak bergotong royong ya, tentu saja. Sampai di sini saja pembelajaran kakak kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kakak dalam menyampaikan pembahasan pembelajaran. Semoga adik-adik bisa memahaminya ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.